Ruang kos, apa itu? Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTubeku, channel YouTube Ruang Kos. Oke, di video kali ini aku akan membahas tentang contoh penggunaan rumus if tunggal dan if ganda pada Microsoft Excel. Jadi pertama ya teman-teman, fungsi if merupakan salah satu fungsi paling populer di Excel yang memungkinkan kita membuat perbandingan logis antara nilai dan perkiraan. Oleh karena itu, pernyataan if dapat memiliki dua hasil. Hasil pertama jika perbandingan kita benar dan hasil kedua jika perbandingan kita salah. Oke, langsung aja kita ke contoh penggunaannya. Yang pertama, contoh penggunaan rumus if tunggal. Di sini kita punya contoh data dari nilai 30 siswa. Ini keterangannya ya teman-teman. Jika nilai rata-rata di atas 75, maka lulus. Jika nilai rata-rata di bawah 75, maka tidak lulus. Jadi pertama, kita isi dulu rata-rata nilainya menggunakan rumus average. Kita ketikkan di sini sama dengan average, kemudian kita tarik datanya dari matematika sampai bahasa Indonesia, kemudian kita enter. Kemudian kita tarik atau kita copy dan hasilnya akan keluar ya teman-teman. Setelah itu di kolom keterangan ini kita ketikkan fungsi if-nya. Sama dengan if buka kurung nilai rata-rata atau rata-rata nilai lebih besar daripada 75, titik koma atau maka petik lulus. Selain itu titik koma tidak lulus. Ya, kita petik dulu ya teman-teman, saya lupa menggunakan petiknya. Petik tidak lulus. Kita tutup petik, kemudian tutup kurung, kemudian kita enter. Kemudian kita tarik atau kita copy nih sampai bawah sampai 30 data siswanya tersebut. Kemudian langsung ada nilainya ya teman-teman, langsung ada keterangannya. Di sini 83 rata-rata nilainya berarti lulus ya teman-teman. Kemudian di sini 71,5 berarti tidak lulus. Yang ini lulus, ini tidak lulus. Kemudian misalkan kita ganti angkanya, misalnya sini kita ganti ya. Di daerah sini misalnya kita ganti 90, maka di sini akan berubah, rata-rata nilainya akan berubah jadi 75,5 dan lulus ya teman-teman. Atau misalnya kan kita ganti di sini lagi, ini yang lulus kita ganti misalkan 70, maka rata-rata nilainya lebih kecil, menjadi lebih kecil daripada 75 dan menjadi tidak lulus ya teman-teman. Sebenarnya untuk penggunaan if tunggal ini memang cukup simpel ya teman-teman, karena memang hanya menggunakan satu rumus if saja di sini, karena memang ini adalah rumus if tunggal, jadi hanya menggunakan satu if saja. Oke, langsung aja kita ke contoh 2, contoh penggunaan rumus if ganda. Nah, untuk contoh kedua, contoh penggunaan rumus if ganda. Ini masih di data yang sama ya teman-teman. Kali ini kita baca dulu keterangannya. Kita baca keterangannya. Jika nilai rata-rata lebih besar sama dengan 90, maka mendapatkan predikat A. Jika nilai rata-rata lebih besar sama dengan 80, maka predikatnya B. Jika nilai rata-rata lebih besar sama dengan 70, maka predikatnya C. Jika nilai rata-rata lebih besar sama dengan 60, maka predikatnya D. Dan jika nilai rata-rata lebih kecil sama dengan 60, maka predikatnya E. Caranya sama seperti tadi. Yang pertama kita cari dulu rata-rata nilainya menggunakan rumus average, fungsi average ya. Sama dengan average buka kurung, kita masukkan, kita tarik datanya sini, tutup kurung, enter. Kemudian kita copy ke bawah dengan ditarik begini teman-teman.
Nah, setelah itu kita mencari predikatnya menggunakan fungsi if. Di kolom ini, kolom predikat, kita ketikkan sama dengan if buka kurung rata-rata di sel H5 lebih besar sama dengan 90, maka titik koma predikatnya A. Titik koma lagi karena ini if ganda, kita masukkan lagi if-nya. Buka kurung rata-rata nilai lebih besar sama dengan 80, titik koma, maka predikatnya B. Titik koma lagi, if lagi, buka kurung, kemudian rata-rata nilai lebih besar sama dengan 70, maka titik koma predikatnya C. Titik koma lagi, if lagi, rata-rata nilai lebih besar sama dengan 60, maka titik koma predikatnya D. Nah, untuk yang terakhir kita langsung saja titik koma, karena selain itu, selain dari data sebelumnya, maka predikatnya E. Kemudian kita tutup kurung, kita enter. Nah, di sini ada correction karena kurang tanda kurungnya, teman-teman, kita yeskan saja. Nah, langsung muncul predikatnya. Kemudian kita copy dengan cara ditarik ini ke bawah, rumusnya tadi kita tarik ke bawah. Nah, akan muncul hasilnya, teman-teman. Kita kasih rata tengah biar enak dibaca. Nah, sini kita lihat ya, nilai 83 lebih besar dari 80, maka predikatnya B. Ini 71,5 lebih besar dari 70, maka predikatnya C. Kemudian ini ada yang A, karena nilainya lebih besar sama dengan daripada 90, predikatnya A. Yang ini E karena lebih kecil dari 60. Kemudian apabila kita ganti di sini, misalnya yang D ini kita ganti ya, teman-teman. Sini misalnya kita masukkan nilai 50, maka ini akan rata-ratanya juga akan berkurang di bawah 60, maka ini predikatnya menjadi E. Atau misalkan ini yang B ini ya, teman-teman, kita ganti misalkan yang ini, kita ganti nilainya 100 misalnya. Nah, ini jadi A karena dia lebih besar, ini lebih besar dari 90. Nah, berubah jadi A. Atau yang mana lagi ya, teman-teman? Ini misalnya ya, kita ubah di sini misalnya ini 80. Oh, telah berubah, kita tambah lagi 80. Nah, ini rata-rata nilainya menjadi 73,75, ini di atas 70, maka berubah menjadi C. Nah, begitu ya, teman-teman, untuk penggunaan rumus if ganda yang pertama. Ini contoh penggunaan rumus if ganda. Contoh 2 penggunaan rumus if ganda ini ya, teman-teman. Oke, lanjut kita ke contoh 3. Nah, untuk contoh ketiga, ini contoh penggunaan rumus if ganda lagi ya, teman-teman. Di sini datanya masih sama kayak yang tadi, cuma ada tambahan kolom kelas di sini. Ada tambahan kolom kelas di sini. Ada kelas pagi dan kelas siang. Nah, kita baca dulu keterangannya. Ini keterangannya. Jika berada di kelas pagi, maka rata-rata nilai di atas 80 untuk lulus. Jika berada di kelas siang, maka rata-rata nilai di atas 70 untuk lulus. Nah, ini ya, teman-teman. Caranya di kolom keterangan ini, di sel keterangan ini kita masukkan rumus if-nya dengan if buka kurung. Nih, di sel D5, jika dia kelas pagi sama dengan pagi, kita titik koma, maka kita if lagi, teman-teman, maka nilai rata-rata ini di atas 80 untuk lulus. Nih, jika di atas 80 dia lulus, jika di bawah 80 maka gagal. Kita tutup, kita masukkan lagi if-nya, if di sini. Nah, untuk kelas siang rata-rata nilai di atas 70
maka lulus. Jika di bawah 70 maka gagal. Gagal ya. Kita enter. Nah, di sini ada correction karena kurang tanda kurungnya, tutup kurungnya. Kita yeskan aja, tidak akan diperbaikan sendiri. Nah, kemudian kita copy dengan cara tarik ke bawah ini. Kita tarik ke bawah. Nah, akan muncul hasilnya. Kita rata tengah dulu biar enak dibaca. Pada contoh ini ya teman-teman, fungsi pertama melakukan uji perbandingan dengan menilai apakah sel D ini D5 adalah teks pagi. Ini teks pagi, apakah sel D5 ini teks pagi atau bukan. Jika benar, jika benar teks pagi, maka dilanjutkan uji logika dengan if kedua. Ini if kedua teman-teman. Yaitu jika kelas pagi, maka nilai rata-rata pentanya di sel E5 di atas 80 untuk lulus. Jika di bawah 80 maka dia gagal. Nah, jika salah jika if pertamanya salah, bukan kelas pagi, maksudnya di sini kelas siang ya teman-teman, maka dilanjutkan uji logika dengan if ketiga if ketiga, yaitu jika bukan kelas pagi maka nilai rata-rata rata-ratanya di atas 70 untuk lulus. Jika di bawah 70 maka dia gagal. Ini itu maksudnya teman-teman ya. Nah, ini hasilnya dia kalau ini 83 kelas pagi, nah lulus. Ini kelas siang di atas 70 untuk lulus. Ini gagal karena bawah 80 ya teman-teman. Nah, ini juga gagal. Ini kelas siang di bawah 70 dia gagal juga teman-teman. Nah, ini misalkan kita ubah di sini. Kita ubah di sini 60 misalkan. Nah, dia gagal ya teman-teman karena di bawah 80. Tapi kalau ini kita ubah siang, misal kita ubah siang, nah dia lulus karena di atas 70. Untuk kelas siang di atas 70 untuk lulus. Misalkan kita ubah lagi ini, kita ubah misalkan nilainya 80. Nah, ini masih gagal teman-teman karena ini kelas pagi harus di atas 80 untuk lulus. Nah, misalkan kita ubah di sini siang juga. Siang. Nah, dia lulus, teman-teman. Karena rata-ratanya di atas 70 untuk lulus. Nah, ini gagal nih, teman-teman. Misalkan kita ubah 90. Nih, lulus ya, teman-teman. Karena di atas untuk kelas pagi di atas 80 untuk lulus. Nah, begini ya contoh untuk contoh ketiga nih, teman-teman. Begini contoh untuk penggunaan rumus if ganda yang ada di contoh ketiga. Oke, sekian tutorial contoh penggunaan rumus if pada Microsoft Excel untuk if tunggal dan if ganda ya teman-teman.